Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Bahtiar. Saya akan menjelaskan materi tentang elektroforesis dan thermal cycler. Yang pertama, apa sih pengertian elektroforesis? Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Berikut adalah contoh gambar alat elektroforesis. Selanjutnya, prinsip elektroforesis. Prinsip elektroforesis berasal dari gerakan partikel-partikel bermuatan negatif anion yang bergerak ke kutub positif anoda, sementara partikel-partikel bermuatan positif kation akan bergerak ke kutub negatif atau anoda. Bagian elektroforesis. Bagian yang pertama ada alat mini gel yang digunakan untuk mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel bermuatan dalam satu medan listrik. Yang kedua, SDS patch atau sodium decodyl sulfat polychloride gel elektroforesis digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Yang ketiga ada sisir digunakan untuk membentuk cetakan gelnya. Yang keempat ada power supply berfungsi sebagai sumber energi untuk aparatus elektroforesis. Yang kelima ada water bath digunakan untuk pemanasan pada suhu 300 sampai 1000 derajat Celcius dan menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Yang keenam ada sentrifugator digunakan untuk memutar sampel dengan kecepatan tinggi yang berukuran molekul sehingga molekul DNA yang berukuran lebih besar akan mengendap di bawah. Yang ketujuh ada Hamilton series digunakan untuk mengambil sampel. Dan yang kedelapan adalah larutan elektrolit biasanya berupa buffer dengan pH tertentu yang digunakan sebagai larutan pembawa komponen. Yang kesembilan ada zat pendukung adalah tempat pemisahan terjadi biasanya berupa gel. Dan terakhir ada muatan negatif. Muatan negatif digunakan untuk menggerakkan protein dengan bergerak ke kutub positif atau anoda, sementara protein positif akan bergerak ke kutub negatif atau anoda. Contoh bagiannya bisa dilihat di sebelah kanan. Di dalam elektroforesis ada 3 faktor yang mempengaruhi proses perjalanannya elektroforesis. Yang pertama, sampel, dan yang kedua, buffer, dan terakhir ada media listrik. Cara penggunaan elektroforesis. Yang pertama, siapkan gel untuk elektroforesis. Yang kedua, jepit gel di dalam tempat gel. Yang ketiga, masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Yang keempat, tuang running wafer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber. Cara penggunaan elektroforesis. Yang pertama, siapkan gel untuk elektroforesis. Yang kedua, jepit gel di dalam tempat gel. Yang ketiga, masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Yang keempat, tuang running wafer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber. Cara perawatan elektroforesis. Yang pertama, setiap selesai pemakaian alat langsung disiram dengan Aquades. Kedua, simpan alat di tempat yang kering. Ketiga, buang gel agarose ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Ketiga, setelah digunakan, running wafer dimasukkan kembali ke dalam botol. Dan terakhir, buang tip bekas ITBR ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu thermal cycler. Thermal cycler juga disebut sebagai thermocycler, physical machine, atau amplifier DNA. Adalah alat laboratorium yang umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Selanjutnya, fungsi thermal cycler untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah discrete yang diprogram. Thermal cycler juga dapat digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu seperti pencernaan enzim reaksi atau diagnosis cepat. Selanjutnya, bagian-bagian thermal cycler. Bagian yang pertama ada blok thermal, bagian yang berisi lubang-lubang untuk tabung reaksi. Selanjutnya, elemen perliter digunakan untuk mengontrol suhu blok thermal. Ketiga ada layer sentuh digunakan untuk mengatur program suhu, waktu, dan siklus. Keempat ada memori digunakan untuk menyimpan program yang telah diprogram. Dan terakhir, koneksi jaringan digunakan untuk mengkoneksikan thermal cycler dengan perangkat lunak atau perangkat lunak lainnya. Berikut contoh gambar bagian thermal cycler. Cara penggunaan thermal cycler. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapkan campuran reaksi PCR termasuk
primer, DNA template, dan enzim polimerase. Dan kedua, memasukkan tabung PCR. Memasukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal cycler, pastikan tabung duduk dengan rata dan tutupnya rapat. Ketiga, memilih program suhu, waktu, dan siklus. Memilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Program biasanya terdiri dari 3 tahap utama: denaturasi, analik, dan ekstensi. Cara yang keempat, mengaktifkan thermal cycler. Nyalakan thermal cycler dan pastikan suhu blok thermal sesuai dengan program yang telah dipilih. Kelima, menunggu hingga program selesai. Tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Dan terakhir, simpan dan analisis prosedur PCR. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai dengan seperti elektroforesis, gel agarose, atau sequencing DNA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.